Sang kakek tadi pun menepuk pelan punggung Pak Somad. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Dulu saya juga ada di posisi kamu. Ucapnya dengan lirih kakek tersebut. Pak Somad kebingungan, pasalnya ia tidak tahu dari mana kakek berasal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Ferdian Maulana. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita terbebas dari jeratan tumbal ya. Jadi sebelum saya melanjutkan pembahasan ceritanya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu, dikarenakan subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke, jika Anda sudah subscribe, langsung saja berikut kisahnya. Anton duduk bersila di lantai, matanya fokus mendengar sang paman yang bercerita tentang pengalaman orang terdekatnya yang hampir dijadikan tumbal pesugihan. Rasanya semua orang akan penasaran dan ketagihan saat mendengar cerita horor. Begitu juga Anton. Saking fokusnya ia tidak sadar mulutnya menganga saat mendengarkan cerita pamannya tersebut. Sebut saja namanya Paman Gendis ya. Ia melanjutkan ceritanya, kira-kira kalau diulang seperti ini. Jadi belum lama ini temannya yang memang dikenal sebagai orang terkaya di daerah Depok, rumahnya luas, tanah tersebar di mana-mana tentunya. Bahkan jika ke rumah orang tersebut, setiap tetangga akan rela berlama-lama karena orangnya sangat baik. Jika ada tamu, selalu dijamu dengan makanan yang sangat enak tentunya. Sosok yang dipanggil Pak Somad ini juga dikenal dermawan kepada anak-anak yatim ya. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk mengadakan syukuran kecil-kecilan di rumahnya. Pak Somad ini tidak dipandang bulu, siapa saja bisa datang saat itu untuk diajak makan bersama. Namun, yang namanya usaha agaknya tidak semua berjalan dengan mulus. Diketahui, salah satu usaha yang dirintis Pak Somad mulai bangkrut karena ada pegawai yang tidak amanah. Hal tersebut perlahan-lahan membuat mobil mewah yang ia koleksi satu persatu pun dijual. Cabang toko bangunannya mulai tutup di berbagai daerah. Bahkan rumah mewah yang ia miliki tidak bisa diselamatkan lagi. Ungkapan manusia tidak selamanya ada di atas mungkin cocok buat disematkan kepada Pak Somad ini ya. Singkat cerita, setelah keterpurukannya tersebut, Pak Somad sekeluarga hidup pas-pasan. Bahkan serba kekurangan, maklum saja. Saat itu Pak Somad bukan lulusan SMA apalagi sarjana dari perguruan tinggi. Ia harus mengenyam pendidikan sampai SD, itu pun tidak lulus. Perihal usahanya yang dulu ia jalani dengan modal nekat dan otodidak, sekarang ia hanya menjadi pengangguran, serabutan. Jika ada panggilan berarti ia dapat kerja. Namun, jika tidak, ia sekeluarga harus rela menahan lapar. Tetapi, karena rekan jejaknya yang sudah baik di mata tetangga, jadi orang kampung pun tak segan untuk memberikan sesuatu berupa makanan maupun uang. Sampai hari itu kejadian yang tidak diduga menimpa Pak Somad.
Tentu sebagai manusia, Pak Somad tak selamanya berpikiran positif. Kadang ia menyesali mengapa dirinya jadi seperti ini. Apa yang sudah dia lakukan sampai diberi cobaan begitu besarnya. Selama perjalanan pulang ke rumah, Pak Somad mengeluh tentang nasibnya yang sekarang dia alami. Sesekali ia berpikir jika Tuhan tidak adil dan merasa apa yang dia lakukan di dunia serba salah. Hingga tiba-tiba ada seorang kakek berpakaian serba hitam dengan belangkon batik coklat di kepalanya dan keris yang disematkan di belakang pinggangnya. Sang kakek tadi pun menepuk pelan punggung Pak Somad. Saya tahu apa yang kamu pikirkan. Dulu saya juga ada di posisi kamu, ucapnya dengan lirih kakek tersebut. Pak Somad kebingungan, pasalnya ia tidak tahu dari mana kakek berasal. Tiba-tiba sudah ada di belakang dan tahu apa kakek ini tentang pikiran yang ada di kepala Pak Somad. Dengan perlahan melepaskan tangan kakek dari pundaknya. Jika kamu mau, saya bisa antarkan kamu ke orang sakti yang bisa membalikan keadaanmu seperti semula, ucap kakek tersebut. Terus Pak Somad pun menjawab, maaf kek, saya tidak butuh orang sakti. Di zaman seperti ini mustahil untuk mengandalkan orang-orang sesat, ucapnya dengan tegas. Namun entah mengapa setelah melihat tatapan si kakek, Pak Somad malah mengiyakan dan mengikuti kemana perginya si kakek tersebut. Sampai akhirnya ia sudah berada di sebuah tempat yang dikelilingi dengan pohon pinus. Di depannya sudah ada rumah dari anyaman bambu atau dibilang gubuk. Ia diperintahkan untuk masuk ke dalam rumah itu oleh si kakek. Di dalam, ia melihat seseorang yang tidak asing baginya dengan janggut berwarna putih. Orang tersebut mempersilahkan Pak Somad untuk duduk di depan meja. Setelah itu, dia mulai bicara dengan Pak Somad. Saya tahu apa yang kamu rasakan. Lihatlah di sekeliling kamu, ada orang yang sedang bertapa untuk pesugihan. Dan mereka mempunyai tujuan yang sama, yakni mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Somad melihat ke arah kanan kiri. Memang ada yang bertapa, jumlahnya 6 orang. Sontak Pak Somad pun kaget karena tidak mempunyai keinginan untuk melakukan pesugihan seperti mereka, apalagi dengan cara bersekutu dengan setan. Tanpa sadar, Somad mengucapkan perkataan yang memanggil Tuhan. Ya Allah, tolong saya, ampuni dosa hamba-Mu, ucap Pak Somad. Setelah dia berbicara seperti itu, tiba-tiba saja pandangannya gelap. Saat ia membuka mata, rumah yang dia kunjungi tadi sudah tidak ada. Sekarang hanya ada dia seorang diri yang berdiri di tengah hutan malam-malam dengan pepohonan rindang yang mengelilinginya. Karena takut, Pak Somad pun berlari sekencang mungkin. Dadanya berdegup kencang, keringat mengucur di seluruh tubuh hingga ia menyadari kakinya berdarah karena batu dan ranting yang ia terjang. Sampai akhirnya Pak Somad bisa melihat pemukiman warga dan diselamatkan. Dari kejadian mengenaskan tersebut, salah seorang warga yang menolongnya mengizinkan Pak Somad untuk menginap di rumahnya. Jadi cerita ini merupakan reka ulang dari kisah yang
berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah angan-angan saya atau karangan saya ya. Jadi buat kalian yang terhibur dengan cerita ini, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe. Karena subscribe itu penting. Dan jika Anda subscribe, tentunya Anda akan melihat konten-konten yang menarik selanjutnya. Oke, saya Ferdian Maulana. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye.